Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan pada kita berbagai nikmatnya seperti kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan belajar nahwu secara online. Ya, namun terlebih dahulu kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang terbesar pada kita yang tak diberikan kepada seluruh manusia, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah nabinya dan mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang agama kita dan mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan kemarin tentang maf'ulun li ajlihi, ya, maf'ulun li ajlihi. Jadi Ustaz enggak akan mengulang, kita akan langsung menyambung kepada latihannya, ya. Sekarang kita masuk ke latihan yang kedua, ya. Kita lihat sini. Buatlah kalimat dengan pola maf'ulun li ajlihi dengan menggunakan kata-kata sebagai berikut. Nah, antum lihat di situ ada kata talaban, kemudian rojaan, tasliyatan, jazaan, dan roghbatan. Siapa yang bisa membuat contoh? Siapa yang bisa buat contoh? Saya persilakan. Kalau nggak ada, ya udah. Kayaknya nggak ada ya. Ya udah. Kita masuk aja buat contohnya. Contoh misalnya yang pertama talaban, misalnya ya, dhahabtu ilal madrasati talaban lil ilmi. Saya pergi ke sekolah ya untuk mencari ilmu. Nah, yang kedua, yang B itu rojaan, artinya mengharap. Ya, contoh misalnya shallaitu, atau misalnya abadtullaha rojaan limaghfiratihi. Ya. Saya menyembah Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan ampunannya. Ya. Abadtullaha rojaan limaghfiratihi. Taib, yang ketiga misalnya tasliyatan. Misalnya apa? Zurtu sadiqi al-maridi, ya, zurtu sadiqi al-marido, afwan, bukan al-maridi ya. Zurtu sadiqi al-marido fil mustashfa tasliyatan lahu. Nah, contoh misalnya saya mengunjungi teman yang sakit untuk menghiburnya. Zurtu sadiqi al-marida tasliyatan lahu. Nah, jazaan, ya. Contoh sebagai balasan misalnya. Contoh misalnya keluar suaranya. Siapa ini yang ngomong nih? Apa suara Ustaz enggak kedengaran ya? Kenapa? Gila tuh. Taib. Nah, contoh yang untuk jazaan. Lihat sini. Suaranya dari tadi nggak ada, Ustaz. Nggak ada suara. Iya, suara tadi. tadi. Oh, taib. Nggak ada, Ustaz. Iya, iya. Nggak ada dengar dari tadi, Ustaz. Mana dengar? Nah, sekarang kita masuk yang bagian nomor 2.
Ya, lihat sini. Ini masih dalam pembahasan tentang maf'ulun li ajlihi. Ya, yang kemarin itu. Nah, lihat sini. Buatlah 5 kalimat dengan pola maf'ulun li ajlihi dengan menggunakan kata-kata sebagai berikut. Lihat sini. Yang pertama yaitu kata tolaban. Ya, kata tolaban. Kita buat contohnya, misalnya zahabtu ilal madrasati talaban lil ilmi. Ya, saya pergi ke sekolah untuk mencari ilmu. Yang kedua, rojaan. Ya, abadtullaha rojaan ya liridwanihi. Saya menyembah Allah untuk mengharapkan keridhoannya. Nah, kemudian tasliyatan, hiburan. Ya, contoh misalnya zurtu sadiqi al-marida tasliyatan lahu. Saya mengunjungi teman yang sakit untuk menghiburnya. Kemudian jazaan. Nah, contoh misalnya yu'azzibullahu al-kafirina, ya, yu'azzibullahu al-kafirina jazaan li'amalihim. Nah, artinya Allah mengazab orang-orang kafir sebagai balasan atas perbuatan mereka. Ya, contoh tadi misalnya yu'azzibullahu al-kafirina jazaan likufrihim. Nah, Allah mengazab orang-orang kafir sebagai balasan atas kekufuran mereka. Kemudian yang rogbatan, ya, untuk mengharap. Nah, contoh misalnya apa? Ta'allamtu atau ya ta'allamtu an-nahwa raghbatan, ya, saya belajar ilmu nahwu raghbatan lima'rifati al-qiraah. Contoh misalnya saya mempelajari nahwu ya karena menginginkan raghbatan lima'rifati al-qiraah as-sahihah. Contoh misalnya, saya mempelajari nahwu karena mengharap dapat membaca dengan benar. Nah, itu jawaban untuk latihan yang kedua. Sekarang lihat yang bagian 3, lihat sini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan maf'ulun li ajlihi yang tersedia di sebelahnya. Nah, ini yang bisa jawab akan dapat nilai tambahan. Kalau ada yang mau jawab silakan dari chattingan juga boleh atau ajukan dirinya, sebut namanya siapa. Kalau nggak ada berarti Ustadz bacakan aja, berarti nggak ada yang dapat nilai. Ya, Zikra. Ya, Zikra dia mengangkat tangan di sini. Coba Zikra nomor 1 dibaca yang benar. Atau Zikra mau bertanya, ya, atau mau jawab? Ayo Zikra, coba nomor 1 bisa jawab? Oke, Ustaz bacakan aja ya. Nah, barisi bukunya. Ya, barisi bukunya. Ta'allamat Faridatu al-lughatal arabiyyata raghbatan li ma'rifatid din. Nah, lihat situ. Ta'allamat Faridatu al-lughatal arabiyyata raghbatan li ma'rifatid din. Nomor 1. Ya, nomor 2. Lihat sini. Sa'ada Utsmanu Umara. Ya. Apa di sini? Ada yang tahu? Sa'ada Utsmanu Umara. Nah, coba. Nih Ustaz bacakan di sampingnya artinya ya. Raghbatan itu untuk mengharap. Kemudian ada di bawahnya tausi'ah. Itu artinya untuk memperluas. Yang di bawahnya jazaan sebagai balasan. Tasliyatan
ya sebagai hiburan, talaban ya untuk mengambil atau untuk meminta, kemudian ibtigha'an untuk mencari. Nah, nomor 2 itu yang mana kira-kira? Jazaan. Jazaan. Ya. Sa'ada Utsmanu Umar jazaan li amalihi. Ya, bisa juga ya. Nah, jadi artinya Utsman ya menolong si Umar sebagai balasan atas ya pekerjaannya. Boleh juga, tapi kita lihat dulu yang nomor 3, apakah mungkin nanti jazaan itu lebih bisa ke nomor 3 atau enggak. Kita lihat ya. Nomor 3, zara at-tabibu maridon. Nah, ini mana sini? Dokter Keselihatan. tasliyah ya. Dokter mengunjungi ataupun menjenguk pasien untuk menghiburnya. Sebenarnya dokter datang ke pasien bukan untuk menghibur. Dokter datangi pasien untuk apa sebetulnya? Mengobati. Iya, untuk memeriksa sebetulnya. Tapi di sini nggak ada ya. Jadi yang paling betul adalah tasliyah. Oke. Yang nomor 4, safara Hamdanu ila Auruba. Ya, Hamdan pergi ke Eropa titik-titik lirizqi. Ibtigha'an. Enggak bisa. Ibtigha itu nanti nomor 5. Talaban lirizqi. Ya, talaban lirizqi. Nah, yang nomor 5, yusalli al-muslimuna as-salawatil wajibati ibtigha'an limardatillah. Ini dia baru. Ya, orang Islam salat 5 waktu atau salat wajib ibtigha'an limardatillah. Ya, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang yang latihan 4, terjemahkanlah wacana di atas ke dalam bahasa Indonesia yang baik, yang maksudnya latihan yang tadi ya udah kita artikan. Nah, sekarang tinggal kita baca kosakatanya. Nah, ini antum baca sendiri nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke ad-darsu ar-rabi' asyar. Ad-darsu ar-rabi' asyar. Antum lihat sini. Pelajarannya tentang al-hal. Perhatikan ya. Keterangan keadaan ya. Yashrabu Ahmadu qa'iman. Tughanni fatiyatu ya, tughanni fatiyatun farihatan. Oke. Nah, kemudian nomor 3, ya'malu at-talamidhu mujiddina. Kemudian yang nomor 4, ya'qudu al-mujtama'u 'idal istiqlali masrurina. Ya, perhatikan kata yang digaris bawahi. Kemudian ta'malu al-banatu nasyitatin. Ya, kalau mau tahu artinya tulis. Nomor 1 itu artinya ya Ahmad minum sambil berdiri. Nomor 1. Yashrabu Ahmadu qa'iman. Ahmad minum sambil berdiri. Nah, yang selanjutnya nomor 2, tughanni fatiyatun farhatan. Ya, seorang remaja putri, fatiyah itu artinya remaja putri ya, bernyanyi farihatan, dengan gembira. Dengan gembira. Nah, selanjutnya ya'malu at-talamidhu mujiddina. Ya. Para murid bekerja dengan giat, mujiddin, dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya ya'qudu al-mujtama'u 'idal istiqlal masrurin. Ya, artinya masyarakat, al-mujtama' itu artinya masyarakat ya. Masyarakat ya, ya'qud melaksanakan atau melakukan Idul Istiqlal ya, hari raya kemerdekaan ya, hari kemerdekaan, Idul Istiqlal, hari kemerdekaan, masrurin ya, dengan bahagia. Kemudian nomor 5,
ta'malu al-banatu nasyitatin. Ya. Para anak-anak perempuan itu bekerja dengan semangat. Nasyitat artinya semangat. Nah, antum lihat di sini artinya. Qaiman, farihatan, mujiddin, farihah dan selanjutnya. Al-mujtama masyarakat, yaqud itu mengadakan yang seperti Ustaz bilang tadi, Idul Istiqlal ulang tahun kemerdekaan. Baik ya, sekarang kita lihat halaman selanjutnya. Keterangan al-hal dalam bahasa Indonesia sama dengan keterangan keadaan, ya. Berarti menjelaskan tentang keadaan dilakukannya sebuah perbuatan. Antum lihat sini. Biasanya keterangan keadaan ditandai dengan ditandai dengan kata dengan atau secara. Misalnya, Ahmad minum dengan berdiri atau sambil berdiri. Kemudian Fatimah bernyanyi dengan gembira. Para murid bekerja bakti secara sungguh-sungguh. Nah, kalimat-kalimat di atas dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai berikut. Nah, lihat. Dengan berdiri digaris bawahi di sini qaiman. Nah, ini lihat baris atas lagi. Beda dengan yang semalam pembahasan maf'ulun li ajlihi. Ya. Nah, kalau semalam maf'ulun li ajlihi menjelaskan mengapa perbuatan dilakukan. Sedangkan al-hal menjelaskan bagaimana perbuatan dilakukan. Walaupun sama-sama baris atas tapi penggunaannya berbeda. Ustaz ulangi. Kalau maf'ulun li ajlihi menjelaskan mengapa perbuatan dilakukan. Sedangkan al-hal membahas tentang bagaimana perbuatan dilakukan. Nah, perhatikan sini. Kalimat-kalimat di atas dalam bahasa Arab terjemahan sebagai berikut. Coba suaranya itu jangan bising. Nah, lihat di sini. Yashrabu Ahmadu qaiman, diartikan dengan berdiri. Ya, kemudian Fatimah menyanyi dengan gembira. Ya, di kalimat nomor 2 yang bahasa Arab kata dengan gembira dengan kata farihatan. Kemudian para murid bekerja bakti secara sungguh-sungguh, ya. Artinya dalam bahasa Arab mujiddina. Nah, Ustaz, itu kenapa ada baris atas kemudian mujiddina ini baris pakai ya dan nun. Nah, kalau antum udah ingat dengan pelajaran yang udah Ustaz ajarkan tentang jamak muzakkar salim, pasti antum tahu alasannya kenapa. Nah, kemudian lihat al-hal dalam bahasa Arab sebagaimana contoh di atas adalah menerangkan keadaan subjek. Ya, menerangkan keadaan subjek. Subjek dalam bahasa Arab namanya adalah fa'il. Ya, kita lihat di sini. Yashrabu Ahmadu qaiman. Yang minum siapa? Si Ahmad. Nah, qaiman dengan berdiri. Nah, ini menjelaskan bagaimana si Ahmad minum. Nah, ya berarti di sini ya hal menjelaskan keadaan si subjek. Pada contoh yang 3 ini aja, ya, yang di atas ini. Jika subjeknya tunggal laki-laki kayak Ahmad ini, maka hal harus tunggal laki-laki. Ingat, qaiman. Ya, bukan qaimatan. Nah, itu yang untuk Ahmad. Lihat. Jika subjeknya tunggal perempuan, nih kata Fatihah, ya. Jika subjeknya tunggal perempuan, mufrad muannas, maka halnya juga tunggal perempuan. Makanya farihatan bukan farihan. Nah, jika subjeknya jamak laki-laki atau jamak muzakkar, maka halnya juga jamak laki-laki. Nih, mujiddina, at-talamis ini artinya adalah murid laki-laki. Nah, maka halnya juga harus bentuk jamak muzakkar. Nah,
Dan jika subjeknya jamak perempuan, jamak muannas, maka halnya juga jamak perempuan. Di sini enggak dibuat contohnya, tapi di halaman yang sebelumnya antum bisa lihat di sini ta'malu albanatu. Nih albanatu ini jamak perempuan, maka halnya juga berbentuk jamak muannas, nasyitat. Nah, itu dia kaidahnya. Nah, perhatikan ya masing-masing contoh pada skema berikut. Lihat sini. Yashrobu Ahmadu qa'iman. Yashrob itu fi'il, Ahmad itu fa'il atau subjek dalam bahasa Indonesia. Kemudian qa'iman itu dia hal. Ya, kemudian lihat. Ini contoh yang mufrad muzakkar. Di sampingnya adalah contoh mufrad muannas. Antum lihat sini. Tughanni itu fi'il, Fatihah itu fa'il, Farihah itu hal. Kemudian lihat di sini, jamak muzakkar, ya, ya'malu itu fi'il, at-talamis fa'il, mujiddin hal. Nah yang keempat jamak muannas, tughanni itu fi'il, at-talamidha itu fa'il, masrurat ini hal. Hal dalam bahasa Arab juga dibaca mansub. Nah lihat, berarti maf'ulun li ajlihi dan hal ataupun maf'ulun bihi semuanya dibaca mansub, tapi penggunaannya berbeda. Makanya antum harus paham masing-masing dari masing-masing definisi untuk apa yang udah Ustaz ajarkan, ya. Apa itu maf'ulun bihi, apa itu maf'ulun li ajlihi, apa itu hal. Baik. Nah lihat, al-hal dalam bahasa Arab selalu dibaca mansub. Al-hal dalam bahasa Arab selalu dibaca mansub. Tanda-tanda nasab diantaranya adalah, lihat sini, fathah untuk isim mufrad. Contoh farihatan dan qa'iman. Kemudian ya pada jamak muzakkar, contoh mujiddina. Kasrah pada isim jamak muannas, contohnya masrurat. Ya pada isim musanna, contohnya. Tengok ya. Musanna itu berarti dua, ya. Yashrabu Ahmadu wa Zaidun qa'imaini. Tughanni Fatimatu wa Khadijatu farhataini. Ya. Ya di sini maksudnya huruf ya pada kata qa'imaini, ya matinya ini. Itu dia maksudnya. Kemudian sahibul hal atau empunya keterangan keadaan harus isim ma'rifat. Nah, ya nanti antum lihat di bawahnya nih. Ustaz, mana itu sahibul hal? Lihat di bawahnya nanti. Ya, harus isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu bendanya harus sudah tertentu. Ya. Harus sudah tertentu atau kata benda tertentu. Nah, di sini. Lihat skema di bawah ini, lihat. Yashrobu ini fi'il. Ya. Ahmadu ini fa'il dan dia sahibul hal. Apa maksud dari sahibul hal? Sahibul hal itu maksudnya adalah orang yang mempunyai keadaan itu. Contoh ya, kita lihat di sini. Yashrobu Ahmadu qa'iman. Ya, yang minum sambil berdiri siapa di sini? Saya tanya dulu, yang minum sambil berdiri di sini siapa? Pada contoh yashrobu Ahmadu qa'iman. Coba Fahri. Hadir enggak orangnya nih, Tengku Fahri? Ya. Fahri, saya tanya dulu Fahri. Pada kalimat yashrobu Ahmadu qa'iman. Ya, yang minum sambil berdiri di sini siapa? Ahmad. Ahmad. Nah, karena Ahmad adalah orang yang minum sambil berdiri. Nah, kata qa'iman ini kan artinya sambil berdiri. Dia jadi hal. Maka orang yang minum sambil berdiri dalam kalimat ini si Ahmad,
maka si Ahmad dia menjadi sahibul hal. Contoh saya tanya lagi yang lain ya, saya tanya yang lain lagi. Nah, pada kalimat ya'malu at-talamizu mujiddina, yang artinya para murid ya mengerjakan pelajarannya dengan rajin. Ustaz tanyakan sama coba Sadik. Mana Sadik? Ada Sadik enggak? Ya, Ustaz. Sadik, Ustaz mau tanya dulu. Nomor 3 yang bagian atas ini. Ya'malu at-talamizu mujiddina. Mana sahibul halnya? Mujiddin. Mujiddin. Salah. Oke, Ustaz lempar sama yang lain pertanyaannya. Coba saya tanya sama Syahfadullah. Ada orangnya? Syahfadullah ada? Baik, Syahfadullah. Pada kalimat ya'malu at-talamizu mujiddina, mana sahibul halnya? Sahibul hal. At-talamidu. At-talamid. Kenapa at-talamid disebut sahibul hal? Karena Baik, udah Ustaz aja yang jelaskan. Karena dialah yang melakukan kegiatan si hal. Lihat artinya ya. Ya'malu at-talamizu mujiddina. Ya, para murid mengerjakan latihan dengan sungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh melakukan tugasnya? Pertanyaannya. At-talamid. Maka at-talamid ini menjadi sahibul halnya. Nah, tolong diingat karena nanti selanjutnya sebutannya udah bukan fa'il lagi, tapi nanti kebanyakan sudah sahibul hal. Jadi fa'il ya dalam waktu bersamaan dia juga menjadi sahibul hal. Ya, taib. Berhubung waktunya udah habis, maka kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.